Bismillah, baik kita lanjutkan. Ini karena contohnya, kalau kita lihat di buku, dia sedikit berapa baris, cuma contoh 1, 3, 2, tapi pembahasannya panjang dan saya membuat contoh-contoh lainnya. Jadi nanti diharapkan pada kalian kalau ada menjawab soal tugas, kuis dan lain sebagainya, harap memperhatikan, harap sesuai dengan contoh yang pembahasan yang saya buat. Jadi kalian nggak bisa selesaikan dengan cara di internet atau cara selain daripada saya. Kalau ingin buat dengan cara di internet, buat dua cara. Cara saya yang saya ajarkan, yang sesuai dengan buku, ataupun cara lain yang kalian cari di internet. Jadi ada dua. Seandainya kalian buat dengan cara yang di internet saja, itu tidak bisa saya terima. Kenapa? Untuk mengecek kalian lihat video dari saya atau kalian tidak lihat video dari pembahasan atau dari proses jawaban soal yang sesuai dengan video yang saya buat. Jadi harap diperhatikan. Oke. Contoh 1, 3, 3. Suatu kantong berisi 4 bola merah, 3 bola hitam, dan kantong kedua berisi 3 bola merah dan 5 bola hitam. 1 bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan tanpa melihat ke kantong kedua. Jadi dari kantong pertama diambil tanpa melihat. Pertanyaannya, berapa peluang sekarang mengambil bola hitam dari kantong kedua? Jadi yang keluarnya di sini hitam. Saya labelkan ini. Kantong pertama dia tidak lihat, berarti bisa saja merah yang terambil ataupun hitam yang terambil. Tapi pertanyaannya adalah berapa peluang bola hitam yang keluar dari kantong kedua. Jadi hitamnya saya tulis di sini. Kemudian saya gunakan pemisalan. H1 terambilnya bola hitam dari kantong 1, H2 terambilnya dari kantong 2, M1 terambilnya bola merah dari kantong 1, M2 terambilnya bola merah kantong 2. Saya ingatkan sekali lagi, wajib menggunakan pemisalan bagi simbol-simbol yang tidak diketahui atau tidak dikenal secara umum. Karena hanya kamu saja yang bisa mengetahuinya, jadi wajib dibuat. Apakah mempengaruhi dengan jawaban? Iya. Karena nanti bisa saja makna H1 dari orang yang pertama dengan makna H1 dengan mahasiswa lainnya itu berbeda. Jadi harap digunakan pemisalan seperti ini. Kemudian kita lihat, kalau dia tidak melihat, maksudnya dia tidak memperhatikan bola apa yang diambil dari kantong pertama, berarti bisa saja merah ataupun hitam. Berarti kemungkinannya apa saja? Bisa saja H1 dan H2, atau yang terambil dari kantong pertama M1, tapi di sini H2. Ini artinya apa? Bola hitam yang terambil dari kantong pertama dan bola hitam yang terambil dari kantong kedua, atau kemungkinan lainnya bola merah yang terambil dari kantong pertama dan bola hitam yang keluar. Kenapa H2 dan H2 di sini? Karena pertanyaannya adalah H yang keluar dari kantong kedua. Kemudian setelah seperti ini kita buat. Kalau kita letakkan nilai peluangnya, P H1 iris H2, atau kita cari nilai peluangnya M1 iris H2. Oke, atau ini akan berubah menjadi H1 iris H2 tambah, kita pisahkan ya, M1 iris H2. Oke, di sini bisa. Nah, baru kita buka sesuai dengan rumus Teo 113 tadi. P H1, karena itu yang belum terjadi ya, kali peluang H2 bila H1 yang masuk ke kantong kedua. Tambah, untuk yang ini lagi ya, P M1 kali P H2 bila M1 yang masuk. Nah, baru cari nilainya. Berapa peluang bola hitam dari kantong pertama? Hitam ada 3, berarti peluangnya adalah 3/7. Oke. Nah, peluang ini artinya apa? Berapa peluang bola hitam yang keluar bila bola hitam yang masuk? Nah, kalau bola hitam yang masuk sini berarti hitamnya menjadi 6 ya. 6 per berapa totalnya? Ini 8. Karena udah masuk 1 berarti menjadi 9. Nah, ini lagi. Berapa peluang bola merah dari M1? 1, berarti lihat kantong 1. Merah ada 4. 4/7. Berapa peluang bola hitam di kantong kedua bila bola merah yang masuk? Masuknya bola merah tidak mempengaruhi jumlah bola hitam. Berarti jumlahnya tetap 5, tapi total keseluruhannya mempengaruhi. Berapa?
menjadi 9. Oke, ini saya harap bisa kalian kerjakan, dikali jumlah dapatlah hasilnya. Nah, sekarang kalau kita gunakan, ini katakan yang misalnya ini untuk berlaku semua ya. Saya bawa lagi soalnya ini. Saya tambah lagi soalnya. Bila kotak kita tetap 4 merah, 3 hitam, 3 merah, 5 hitam. Yang masuk ke sini bola hitam. Ini kantong pertama, ini kantong kedua. Yang keluar hitam, merah. Bunyi pertanyaannya apa? Berapa peluang terambilnya bola hitam dan bola merah pada kantong kedua atau bola merah pada kantong kedua? Ya, seperti ini. Kalau ini soalnya semua seperti buku. Berapa peluangnya mengambil bola hitam dari kantong kedua? Kalau sekarang seperti ini dia ceritanya. Jadi dari kantong pertama, kedua. Pemisalannya saya ambil yang di sini, berarti kemungkinannya bisa apa yang ini? H1 dan H2, ya kan? H1 dan H2 atau H1 dan M1. M2 karena di kotak kedua. Nah, kasihkan peluang dia H1 iris H2 atau H1 iris M2 sama dengan P H1 iris H2 tambah P H1 iris M2. Dibuka PH1 kali PH2 bersyarat H1 tambah PH1 PM2 bersyarat H1. Oke, kalian buka nanti ya. Oke, sekarang saya balik kotaknya lagi. Maksudnya saya balik dari kotak kedua ke kotak pertama. Ini kotak pertama, kotak kedua. 3 merah, 5 hitam. 4 merah, 3 hitam. Saya balik gini loh. Ini yang pertama, kemudian ini yang keluar. Katakan di sini hitam, di sini tidak melihat. Bunyi redaksi soalnya ya. Bila satu bola diambil satu persatu tanpa melihat dari kotak kedua, berapakah peluang bola merah terambil dari kotak pertama? Ya, jadi ingat 1, 2 ini bukan urutan. Tapi dia membedakan ini kotak 1 loh, ini kotak 2 loh. Jadi dia sejajar. Berarti kemungkinannya apa saja? Nih. Bisa H2 dan M1 atau M2. Berarti saya labelnya ini 2 ya. Kenapa? Karena dari kotak kedua. M2 dan M1. Karena atau di sini ya. Karena nggak akan mungkin terjadi sekaligus kedua-duanya. Bisa saja H2M1 atau pilihan lainnya M2 M1. Sama dengan ada 2 calon kosma. Bisa si A terpilih atau si B terpilih. Ini dia. Jadi nggak mungkin A dan B terpilih jadi kosma kedua-duanya. Kita letakkan peluangnya. H2 iris M1 atau M2 iris M1. Kita pisahkan P. Nah, yang terjadi terlebih dahulu apa? Nah, jangan beranggapan 1 terlebih dahulu pada 2. Tidak, ini yang duluan kejadian adalah 2-nya. Berarti H2-nya di sini. Bersyaratnya apa? Peluang M1 bila H2. Apa di sini H2? Berarti di sini juga H2. Sama ya. Tambah P M2 kali P M1 bersyarat M2. Diulang-ulang nanti mengerjakannya agar lebih mudah memahami. Ini lain pula seni, agak susahnya lain. Jadi kalau sini M2, ini M2. Kalau sini H2, sini H2. Peluang hitam dari kotak kedua. Hitam berapa di sini? 5/8 peluang ya. Kali. Jika hitam yang masuk, berapa peluang merah? Tentu jumlah bola merahnya nggak berpengaruh. Merahnya tetap 4, tapi totalnya dari 7 menjadi 8 karena ada yang masuk. Tambah berapa peluang merah dari kotak kedua? 3/8.
Jika merahnya masuk ke kotak 1, berapa peluangnya? Tentu merahnya menjadi 5 karena udah masuk. Totalnya menjadi 9. Oke, silahkan diselesaikan. Oke, ini untuk satu soal. Udah 10 menit. Kita sambung video berikutnya.